Hai bioskoper semuanya, di tengah pandemi virus corona ini mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Jangan lupa protokol kesehatan 3M. Kali ini Bioskop Jadul akan menceritakan seri kedua film mata-mata penuh aksi dari James Bond dengan judul From Russia with Love. Film ini dirilis 10 Oktober 1963, disutradarai oleh Terence Young, didasarkan pada novel berjudul sama karya Ian Fleming, dengan pemeran utama Sean Connery, Daniel Bianchi, Pedro Amenderis, Letty Lenya, Robert Shaw, Bernard Lee. Dikisahkan agen Inggris James Bond dikirim dalam misi ke Istanbul untuk mencoba mendapatkan mesin sandi Rusia yang dikenal sebagai Lektor dari agen Rusia yang membelot. Namun Rusia tidak mengetahui tentang hal ini karena ini juga adalah taktik Spectre, memikat James Bond ke dalam jebakan untuk balas dendam atas kematian agen mereka Dr. No di film sebelumnya. Berhasilkah Bond si 007 mendapatkan mesin enkripsi Rusia yang sangat rahasia itu? Kita ikuti saja ceritanya. Film ini dimulai dari taman di Pulau Spectre pada malam hari. Permainan kucing dan tikus antara dua pria berpakaian hitam, agen Inggris James Bond dan si pirang psikopat Rusia Donald Grant. Penguntitan berakhir ketika Grant menarik kawat silet dari arlojinya dan mencekik agen itu. Lampu menerangi tempat kejadian, dan Grant dievaluasi dalam misi pelatihan Spectre-nya oleh musuh Bond, Morzeni. Tepat 1 menit 52 detik. Itu luar biasa. Masker wajah Bond agen yang sudah meninggal itu dilepas, memperlihatkan wajah pria lain. Di Venesia, Italia, pada kejuaraan Grandmaster Internasional, pemain catur Cekoslovakia Kronstein atau Spectre nomor 5 mengalahkan lawannya dari Kanada. Dia dipanggil dengan catatan diserbet bersimbol gurita ke pertemuan di kapal pesiar mewah sang penjahat Spectre nomor 1, Ernst Stavropol, terlihat sedang membelai kucing Persia putih. Dia bersama pembelot mantan agen intelijen Rusia SMERS, Rossi Klebib, yang sekarang bekerja sebagai Spectre nomor 3. Saat mereka mendiskusikan ikan aduan siam di dalam akuariumnya, membandingkan taktiknya dengan Spectre. Direktur perencanaan Kronstein telah menyusun rencana untuk mencuri mesin decoding kriptografi Lektor atau mesin pengurai sandi baru dari Rusia. Mereka akan dibantu oleh anggota wanita dari bagian kriptografi Rusia di Turki dan dinas rahasia Inggris tanpa menyadari bahwa mereka bekerja untuk Spectre. Menurut Klebib, seorang pegawai sandi dari konsulat Rusia di Istanbul telah dipilih. Rencananya adalah balas dendam pribadi atas kematian Dr. No dengan membunuh Bond yang kemungkinan besar akan terlibat. Kembali ke Pulau Spectre, basis pelatihan rahasia organisasi untuk terorisme. Klebib menugaskan Grant, seorang terpidana, pembunuh, dan tahanan yang melarikan diri dari penjara Dartmoor, yang direkrut oleh Spectre untuk menjadi pembunuh Bond. Klebib menguji kekuatan yang luar biasa dengan pukulan keras ke bagian perutnya. Grant harus melapor ke Klebib di Istanbul dalam waktu 24 jam. Di Turki, si pirang Tatiana Romanova dipanggil Tania, Kopral Keamanan Negara dari kantor konsulat jenderal Rusia, beristirahat dari pekerjaan dan bertemu dengan Klebib yang tampak maskulin menggunakan pakaian militer Rusia dan mengisyaratkan kecenderungan lesbian, di mana dia diberi pengarahan tentang tugasnya memberikan informasi palsu kepada musuh dengan janji promosi jika dia berhasil atau kematian jika dia tidak bekerja sama. Di luar London, di tepi danau yang indah, James Bond mencium Sylvia Trance saat piknik makan siang, tetapi dipanggil melalui pager dan diberitahu oleh sekretaris Miss Moneypenny melalui telepon mobil Bentley-nya agar melapor ke kantor. Sebelum pergi, dia menjalin hubungan asmara dengan Sylvia saat makan siang di bawah atap mobilnya yang dapat diduga di kursi belakang. Of course, girls do fall in love with pictures of film stars and brought her in the machine back to England. Bond diberi pengarahan oleh M mengenai perangkap yang dipasang untuknya, melibatkan mesin sandi baru dan seorang gadis Rusia yang telah jatuh cinta pada Bond. Dia sudah menghubungi kepala intelijen Inggris Kerim Bey, kepala stasiun T Turki yang ingin membelot. Dia telah berjanji untuk menyerahkan mesin sandi dengan satu syarat, jika Bond pergi ke Istanbul dan secara pribadi membawa dia dan mesin itu kembali ke Inggris.
Sebelum terbang ke Istanbul, perancang senjata Bond, Mayor Boothroyd, kepala bagian Key, memberi Bond sebuah koper berisi bom gas air mata yang meledak jika tas tidak dibuka dengan benar, senapan sniper lipat AR-7 dengan 20 butir amunisi, sebuah pisau lempar, dan 50 keping emas. Bond meninggalkan foto Romanova yang ditandatangani "From Russia with Love". Di bandara, dia diamati oleh seorang agen Rusia berkumis. Bond diantar ke kantor Kerim Bey di Istanbul, meskipun diikuti oleh Citroen hitam misterius yang dikemudikan oleh agen Rusia. Selama pertemuan awal yang singkat, Bey memberitahu Bond bahwa mereka harus menunggu gadis itu mengatur pertemuan. Dalam perjalanan ke hotelnya, Bond kembali dibayangi, kali ini oleh agen Spectre, Grant, yang telah membunuh pengemudi agen Rusia dan membajak mobilnya. Segera setelah itu, Grant memarkir mobil agen Rusia di depan konsulat Rusia, dengan pengemudi tewas di kursi belakang untuk meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Bond memeriksa kamar hotelnya di mana dia menemukan teleponnya disadap. Dia meminta kamar yang berbeda dan dipindahkan ke kamar pengantin. Keesokan paginya, sebuah ledakan mengguncang kantor Bey. Sebuah bom telah dipasang di dinding luar, tetapi meleset sebab Bey berada jauh dari mejanya. Bond bertemu dengan Bey yang tidak terluka, yang tidak bisa mengerti mengapa Rusia melanggar gencatan senjata. Keduanya mengapung di saluran air bawah tanah dan mendayung ke posisi di bawah konsulat Rusia untuk mencoba mempelajari mengapa ada serangan. Di sana mereka menggunakan periskop kapal selam yang dipasang secara diam-diam untuk memata-matai ruang konferensi di atas. Salah satu anggota di meja adalah seorang pembunuh bekerja untuk Smears, agen saingan bernama Kailenko, yang dikerjakan oleh Rusia untuk membunuh agen barat di Turki, dan mereka membunuh Bey. Bond disarankan untuk tidak menginap di hotelnya malam itu. Bey mengantar Bond ke perkemahan Gipsy, di mana mereka dihibur oleh penari perut. Pada saat yang sama, Krylenko mengumpulkan pembunuh Bulgaria untuk menyerang balik kamp Gipsy dan membunuh Kerim Bey, musuh bebuyutannya, yang secara keliru diyakini telah membunuh beberapa agen Rusia. Serangan mereka ditandai dengan pembunuhan penjaga Gipsy dengan pisau. Pada saat itu, Bond dan Bey sedang menonton pertarungan kucing Gipsy antara dua wanita pecemburu, Zora dan Vida. Keduanya tertarik pada pria yang sama, putra kepala Gipsy, Fafra. Perjuangan cinta segitiga mereka yang sengit terputus oleh serangan Krylenko. Kerim Bey terluka di bagian lengan. Dalam persembunyian sebagai penembak jitu, Grant bertindak sesuai perlindungan Bond dan membunuh satu pembunuh untuk memastikan Bond tetap hidup untuk menyelesaikan misi Spectre. Krylenko dan anak buahnya dari Bulgar mundur. Bey memutuskan untuk menghabisi Krylenko selamanya. Bond dan Bey mengunjungi tempat persembunyian Krylenko, di mana Bey menembak dan membunuh Krylenko dengan senapan sniper Bond saat dia melarikan diri merangkak keluar dari mulut aktris Anita Ekberg. Sekembalinya ke kamar hotel, Bond menemukan Tania Romanova yang cantik telanjang di tempat tidurnya, hanya mengenakan kalung beludru hitam seksi. Bond meminta Dena lantai konsulat Rusia dan mengusulkan agar mereka bertemu keesokan harinya di Masjid Saint Sofia, menyamar sebagai turis. Selama bercinta di kamar pengantinnya, mereka tidak menyadari bahwa mereka difilmkan melalui cermin satu arah di kepala tempat tidur oleh Khlabib dan pria lain untuk membuat skandal seks. Agen Rusia berkumis di bandara juga berada di titik pertemuan di masjid dan berusaha mencegah rencana tersebut, tetapi dibunuh oleh Grant. Bond menemukan mayatnya dan menemukan Dena yang digambar dengan tangan di dalam kotak kompak di tangan orang yang meninggal itu. Denanya sesuai dengan cetak biru arsitektur yang dimiliki oleh Bey. Tania juga bertemu Bond di kapal feri Bosporus, di mana dia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa mereka dalam bahaya. Dia merekam tanggapannya terhadap pertanyaan tentang lektor pada tape recorder tersembunyi di kamera boxnya. Untuk menentukan keasliannya, berat 10 kg dalam kotak coklat seukuran mesin tik, memiliki 24 simbol dan 16 kunci kode. Di dalamnya ada cakram berlubang tembaga. Rekaman itu dikirim ke M16 di London, di mana mereka menyatakan lektor asli.
Pada tanggal 13 bulan itu, Bond naik taksi ke konsulat Rusia, di mana saat dia berdiri di ruang tunggu, sebuah bom asap meledak mengguncang gedung. Itu diledakkan oleh Bay dari saluran air bawah tanah. Selama kebingungan di lobi, Bond mengenakan masker gas dan berjalan ke lokasi Lecter, di mana ia menemukan Tanya. Mereka berdua melarikan diri membawa mesin decoding dan dengan bantuan Bay berlari ke stasiun kereta untuk naik Orient Express menuju perbatasan Bulgaria untuk keamanan. Ben, seorang agen keamanan Rusia, mengamati Tanya di stasiun dan dengan cepat naik kereta. Grant juga sudah di kereta itu. Bond Tanya diberi paspor dan disuruh berpose sebagai pasangan suami istri, Tuan dan Nyonya Somerset, dengan nama David and Caroline. Di perbatasan Bulgaria, rencana Bond akan turun dari gerbong restoran, dibawa oleh pengemudi Bay ke bandara sejauh 20 mil untuk diterbangkan ke Athena dan kemudian ke Inggris. Tapi setelah Bond dan Tanya menikmati pertemuan romantis mereka dan bersiap turun, Bond diberitahu oleh konduktur kereta teman Bay bahwa Benz dan Bay mengalami korban kecelakaan yang mengerikan. Mereka mati. Grant telah membuat seperti mereka saling bunuh satu sama lain. Bond merasa frustrasi dan jengkel pada Tanya sebab dia tidak memberitahu siapa yang memerintahnya. Kereta melanjutkan ke Beograd, di mana di stasiun kereta api Bond terpaksa mengubah rencana. Dia memberitahu putra Bay mengapa kereta tidak berhenti di perbatasan. Berita buruk tentang kematian ayahnya. Bond meminta pesan untuk dikirim ke M di London agar seseorang di stasiun Y menemui kereta di Zagreb, Yugoslavia. Di sana, di stasiun kereta sebelum Bond keluar dari kereta, Grant dengan cepat membunuh agen M yang dikirim, Kapten Nash, di toilet kereta, dan kemudian menyamar sebagai agen tersebut. Captain Nash, Bond traveling at Somerset. Melanjutkan perjalanan, Grant menyamar sebagai Nash, memberitahu Bond bahwa rencana baru adalah melompat dari kereta dengan Lecter di perbatasan Yugoslavia Trieste untuk menghindari bea cukai atau mengambil risiko melewati bea cukai bersamanya. Ketika makan malam di gerbong restoran, Grant membius anggur Tanya dengan chloral hydrate dan kemudian kembali ke kamar mereka dan memukul Bond hingga membuat pingsan. Ketika Bond terbangun, ia menyadari bahwa Grant bukanlah agen SMERS, tetapi agen Spectre yang mengadu domba Rusia dan Inggris. Grant mengaku membunuh agen Rusia di masjid, juga Bay, Benz, dan Nash. Dia juga mengakui bahwa dia adalah malaikat pelindung Bond yang menyelamatkan hidupnya di Camp Gipsy, melindungi sampai mereka mendapatkan Lecter. Dan dia menceritakan bagaimana gadis Tanya percaya bahwa dia bekerja untuk negara Rusia, menerima perintah dari Kolonel Klebib. Rencana utama Spectre adalah membunuh mereka berdua. Tanya akan memiliki film 8mm eksplisit dari hubungan mereka di kamar pengantin yang ditanam di atas tas tangan. Dan Bond yang terbunuh akan ditemukan dengan surat palsu dari Tanya, mengancam akan mempublikasikan film tersebut jika Bond tidak menikahinya. Kelihatan seperti Bond membunuhnya dan kemudian bunuh diri. Judulnya adalah Agen Inggris Membunuh Mata-Mata Rusia yang Cantik, kemudian melakukan bunuh diri. Perintah untuk Grant adalah untuk membunuh Bond dan mengirimkan Lecter ke Spectre. Dia menjanjikan kematian yang menyiksa secara perlahan dan menyakitkan. Bond mencoba menyuap Grant dengan kepingan emas dari tasnya. Grant tertipu hingga melakukan kesalahan fatal membuka koper Bond, memicu pelepasan gas air mata dari cartridge yang disembunyikan dalam kaleng bubuk bedak yang dimagnetisasi. Setelah perjuangan tangan kosong yang lama dan kejam di kamar kereta yang sesak, di mana Grant mencoba mencekik Bond dengan kabel dari arlojinya, Bond menikam Grant di bahu dengan pisau lempar pipinya dan kemudian mencekiknya dengan kabel arlojinya sendiri. Bersama Tanya, Bond melarikan diri menggunakan rencana pelarian Nash. Sebuah truk bunga yang akan menjemput Grant memblokir perlintasan kereta api dan kereta terpaksa berhenti. Bond membajak truk tersebut setelah melumpuhkan dan mengikat pengemudinya. Saat fajar, truk mereka dikejar oleh helikopter yang melemparkan granat tangan ke arah mereka. Dengan senapannya, Bond menembak pelempar granat. Helikopter meledak dan jatuh menewaskan 2 penumpangnya.
Kemudian mereka pergi ke dermaga, meminta kunci bot dan mengemudikan sendiri dengan membawa 4 drum bahan bakar. Pengemudi truk dilemparkan ke laut, kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Venesia, berharap tiba pada pagi berikutnya. What have you to say to that, number 3? One of them was Grant. What have you to say, number 5? Tidak senang dan marah dengan peristiwa 3 mayat di kereta, termasuk Grant, dan hilangnya Lecter, Spectre nomor 1 menegur Klabib dan Kostin, yang keduanya saling menyalahkan. Tidak dapat mentolerir kegagalan itu, nomor 1 memanggil Morzeni yang menggunakan paku kaki beracun di sepatunya untuk menendang dan mengeksekusi Kronstein. Dia mati dalam 12 detik. Klabib diberi kesempatan terakhir. Dia mengirim Morzeni untuk mengejar Bond di Teluk Venesia dengan 1 skuadron. 3 kapal Spectre menembakkan granat roket dan senapan mesin. Bond melepaskan drum bahan bakar yang bocor ke dalam air dari kapalnya, kemudian berjanji untuk menyerah, tetapi malah meledakkan drum bahan bakar dengan pistol suar dan api melalap perahu yang mengejar mereka. Sesampai di Venesia, Bond dan Tania check-in ke sebuah hotel dengan rencana untuk segera terbang ke Inggris. Menyamar sebagai pelayan hotel, Klabib memasuki kamar dan menodongkan senjata ke Bond, memerintahkan Tania keluar dengan membawa Lecter. Tapi karena ia telah jatuh cinta dengan Bond dan benar-benar membelot ke barat, dia kembali ke kamar menjatuhkan pistol Klabib. Klabib menendang dan mengancam Bond dengan ujung jari kakinya yang beracun. Bond menjepitnya ke dinding dengan kursi. Setelah ragu-ragu dan bingung, Tania menebak mati wanita mengerikan itu. Bond pun menyindir, dia punya tendangan. Kemudian, Bond dan Tania melakukan perjalanan romantis yang menyenangkan di Grand Canal Venesia. Tania mengembalikan cincin kawin yang telah disediakan M16 untuk misi tersebut dan Bond memasukkannya ke dalam sakunya untuk disimpan sampai ia dapat mengembalikannya. Ia kemudian mengeluarkan dari sakunya film malamnya bersama Tania, menarik keluar sebagian dan memeriksa beberapa frame. Dia mencium Tania dengan penuh semangat dan melemparkan film itu ke sungai sambil melambaikan tangan. Dan film pun berakhir. Sekian dulu dari Bioskop Jadul. Jangan lupa like, share, subscribe supaya tidak ketinggalan cerita jadul dari Bioskop Jadul. Terima kasih sudah mampir di Bioskop Jadul. Have a good day. Bye.